Selamat malam, perkenalkan nama saya Simarona Panjaitan dengan NIM 240555128. Jadi, saya akan membahas tentang materi kalkulus pembuktian pertama, soal pertama limit dengan metode epsilon delta. Kemudian soal yang kedua menggunakan epsilon delta juga untuk membuktikan fungsi kontinu. Jadi yang pertama kita akan membuktikan limit. Untuk limit sendiri itu memiliki rumusnya itu adalah limit fx sama dengan L, di mana x menuju A jika di mana semua epsilon itu bernilai lebih dari 0 dan A berada di aksis delta lebih dari 0 juga. Jadi kita bisa simpulkan kesimpulan dari penjelasan rumus tadi, maka kita dapat menuliskan bahwa 0 itu akan I menuju fx kurang L kecil dari epsilon. Jadi nilai dari x kurang A itu dia harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, di mana akan menghasilkan nilai fx dikurang dari L harus lebih kecil dari epsilon. Maksudnya adalah kita bisa gambar melalui grafik. Contohnya grafik sederhana. Kemudian kita akan buat suatu fungsi, misalnya ini adalah fungsi fx. Kemudian kita akan membuat titik A-nya dan L-nya. Nah, fungsi fx sendiri itu seperti kita tahu kalau misalnya fx sama dengan L, di mana x menuju A limit. Jadi ada pasti suatu fungsi yang di dalam fx, kan fx ini itu dia bisa dibilang infinite, maksudnya dia tak terhingga. Jadi untuk membatasi hal tersebut makanya dibuat satu titik pertemuan antara L sama A. Jadi misalnya kita buat di sini. Ini adalah titiknya. Kemudian maksud dari penggunaan dari epsilon dan delta itu dilihat dari sini. Jadi untuk epsilon sendiri dia tuh berada di aksis di Y. Ini untuk delta berada di aksis di X. Jadi kalau untuk epsilon, jadi ini misalnya L tuh hasilnya fungsinya itu bisa dinaikin dan diturunin, tapi hanya berada di batas si fx. Jadi misalnya si L ini naik ke atas, berarti dia L ditambah dengan epsilon. Kalau di sini berarti dia L dikurang epsilon. Kemudian untuk delta sendiri, berarti kalau misalnya kita mau buat suatu x menuju ke A, maksudnya x menuju angkanya berapa, itu dia dengan ditambah delta. Misalnya jaraknya tuh sebesar delta. Jadi kayak pemisalan gitu. Misalnya di sini A tambah delta. Nih, pasti dia nggak boleh lebih besar dari epsilon. Nah, begitu juga kalau misalnya A dikurang dengan A dikurang delta,
pasti dia nggak akan mungkin lebih besar dari epsilon. Jadi limit itu adalah suatu operasional untuk membatasi fungsi supaya dia tuh nggak pasti. Jadi kita menentukan hasil pasti dari fungsi yang tidak terhingga, kayak gitu maksudnya limit. Jadi kita akan membuat salah satu contoh soal. Nah, ini adalah pembuka untuk mengerjakan soal pertama. Jadi untuk soal pertama kita hapus dulu. Sebentar ya. Maaf. Kita hapus dulu. Jadi untuk soal yang pertama, kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Misalkan ada konstanta yang belum diketahui, buktikan bahwa dengan menggunakan epsilon delta. Itu yang tadi penjelasan aku, konstantanya kita nggak tahu, jadi kayak aku menjelaskan pembukaan epsilon dan delta. Tapi kita akan buat satu contoh menggunakan angka. Nah, jadi di sini ada soal limit x menuju 2, di mana nilai fungsinya itu atau fungsi L 4x kurang 1 itu akan menghasilkan nilai 7. Kalau secara yang udah kita pelajarin dari SMA, berarti kan nanti dia tinggal 4 dikali 2 kurang 1 sama dengan 7. Tapi kita akan berkembang dengan menggunakan konteks dari fungsi epsilon delta. Jadi kalau untuk menggunakan epsilon delta, kita harus mendefinisikan dulu dari fungsi limitnya. Jadi kita buat dulu definisi. Oke. Jadi untuk definisi, kita tulis ulang lagi fungsi limitnya. Limit x menuju 2, dimana dari fungsi 4x kurang 1. Oke. Sama dengan 7. Dimana dia hanya bisa terjadi seperti ini kalau nilai semua dari epsilonnya itu lebih besar dari 0 dan nilai dari deltanya juga lebih dari 0, yang akan menghasilkan suatu persamaan seperti 0 lebih kecil dari x min 2 lebih kecil dari delta, yang akan menghasilkan fungsi fx seperti 4x min 1 dikurang 7. Nilai mutlaknya jangan lupa, karena limit itu nggak boleh bernilai negatif ya. Karena kenapa limit itu nggak boleh bernilai negatif? Seperti misalnya epsilon itu kayak jaraknya itu loh, mau jarak L-nya itu dia nggak boleh bernilai negatif karena nggak ada secara nyata aja. Misalnya kalau orang menghitung panjang, itu panjang nggak mungkin pakai negatif. Kayak meja, panjang meja nggak mungkin negatif. Jadi konteksnya limit kayak gitu. Jadi semuanya itu harus bernilai lebih dari 0 dan tidak boleh tak terhingga. Jadi harus dibatasin dengan pemisahan seperti epsilon dan delta. Nah, kenapa ini aku buat jadi nilai mutlaknya x kurang 2? Karena kita tahu dia dapat x kurang 2 dari sini. Kita akan membuat penjelasan. Limit x kurang 2 ini dari mana? Nah, kita bisa buat dari persamaan ini. Nilai mutlak 4x kurang 1 kurang 7 di mutlak itu sama dengan hasilnya 4x kurang 8. Lalu kita bisa sederhanakan. Kenapa kita sederhanakan? Karena supaya lebih mudah dalam hitungnya, jadi x-nya itu harus disederhanain, jadi nilai 4 atau angka di depan dari variabel x itu harus disederhanakan. Jadi dia bisa kita tulis seperti 2 kali x min 2
Nah, mengapa nanti 2-nya hilang? Nanti akan aku jelasin di bawah selanjutnya. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pembuktian dari soal limit x menuju 2 4x min 1 sama dengan 7. Nah, jadi di setiap epsilon pasti ada delta. Maka kita bisa buat dulu persamaannya 4x kurang 1 kurang 7 di nilai mutlak lebih kecil dari epsilon, di mana 4x kurang 8 nilai mutlaknya lebih kecil dari epsilon. Ini bisa kita sederhanain menjadi menjadi 4 kali x kurang 2 kecil dari epsilon. Nah, kemudian 4 ini bisa dikeluarkan jadi kurang 2 nilai mutlak x kurang 2 terus lebih kecil dari epsilon. Maka kita bisa mengetahui nilai dari epsilonnya ini dengan cara seperti biasa, pembagian. Jadi nilai epsilonnya tuh epsilon dibagi 4. Jadi ini dibagi 4 ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui di mana nilainya itu epsilon bagi 4. Dan kita kembali lagi ke penjelasan yang pertama, di mana delta itu sama dengan saya sering kebalik. Jadi di mana delta itu sama dengan epsilon. Jadi kalau misalnya epsilonnya bagi 4 berarti deltanya sama dengan epsilon per 4. Kan tadi kita nggak tahu nilai epsilonnya berapa, sekarang udah diketahui nilainya epsilon per 4, maka nilai deltanya adalah epsilon per 4. Nah, jadi kalau misalnya kembali ke persamaan yang tadi di rumus ini, rumus utama kita yang untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan nilai delta lebih dari 0, maka 0 x min a kecil dari delta, maka akan menghasilkan fx kurang L nilai mutlak lebih kecil dari epsilon. Nah, kembali lagi saya akan tarik dia ke atas nih sesuai dengan soal yang kita dapatkan. Maka kesimpulannya itu adalah 0. Bentar ya, kita iris dulu. Saya akan pindah ke sebelah sini aja. Saya akan tarik ke sini. Maka kesimpulannya itu adalah 0 lebih besar dari persamaan nilai mutlak yang tadi dalam bentuk sederhana x kurang 2. Jangan lupa nilai mutlaknya lagi. Dia lebih kecil dari delta, akan menghasilkan nilai fx-nya tadi soalnya berapa? 4x min 1 lebih kecil dari nilai epsilonnya itu adalah per 4. Seperti itu. Nah, jadi kan dalam bentuk yang benar itu nilai epsilonnya harus 1. Maksudnya gak ada bagi 4, bagi berapa, pokoknya dia harus kembali ke bentuk semula yang ini. Harus kembali ke bentuk semula yang ini.
nih, nggak ada pembaginya, maka kita akan membuat pembuktian. Kalau misalnya delta itu sama dengan epsilon per 4 itu benar atau benar, maka seharusnya ketika nilai mutlak 4x kurang 1 dikurang 7 sama dengan, itu kan tadi sebelah kiri, itu misalnya kita buat pembandingan kiri sama kanan, kirinya soalnya yang kanan itu yang udah kita mau tentuin nilai epsilonnya. Jadi misalnya ini 4x min 8, terus ini adalah 4 dikali x kurang 2, dimana harus lebih kecil dari 4 delta. Kan itu udah jadi ketentuan ya, mau dia apapun dimanapun posisinya itu nggak boleh lebih besar dari delta. Jadi nilainya tuh lebih kecil dari 4 delta, maka kita bisa tahu kalau deltanya itu sendiri, deltanya ini sendiri itu adalah epsilon per 4. Nah, jadi kita substitusi ke sini kali epsilon per 4. Habis deh epsilonnya kan? Berarti benar. Hasilnya akan menghasilkan epsilon. Jadi, ini tidak boleh ditulis seperti ini. Maka, hasil akhirnya untuk soal dari yang pertama, maka dapat disimpulkan jika limit x menuju 2 4x min 1 sama dengan 7 berlaku dengan menggunakan epsilon delta jika semua nilai epsilon itu lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0 yang terjadi dalam 0, kita tulis dulu fungsinya itu tadi dalam bentuk nilai mutlak itu adalah x kurang 2 bentuk sederhananya, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, dimana 4x min 1 kurang 7 lebih kecil dari epsilon. Ini adalah hasil akhirnya. Selesai nomor yang pertama. Oke, kita akan lanjut dengan soal yang kedua yang hampir sama dengan soal pertama, tapi bedanya nih untuk membuktikan di mana fungsi tersebut berkontinu terhadap nilai yang diketahui. Jadi, kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Buktikan bahwa fungsi kontinu dengan menggunakan epsilon delta dengan adalah konstanta yang belum diketahui. Jadi, kita akan masuk ke dalam contoh di mana saya membuat nilai soalnya sendiri. Jadi kita bisa lebih paham mengenai penggunaan epsilon delta untuk membuktikan fungsi berkontinu. Maka akan lanjut. Jadi saya punya soal di mana buktikan fungsi G
Maaf, bentar ya. Oke, terus fungsi Gx sama dengan 2x kuadrat kurang x continue di x sama dengan 1. Coba aku pakai teks aja. X sama dengan 1 perlu dibuktikan oke. Ini kita ulang dulu ya. Perlu dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 juga. Maka sedemikian sehingga nilai dari nilai mutlak x kurang 1 lebih kecil dari delta, mengakibatkan nilai dari Gx kurang G1 mutlak kecil dari epsilon. Maaf ya, bentar, nggak muat. Wait. Ini kita hapus aja. Lebih kecil dari epsilon. Sebentar ya. Maaf, epsilonnya kebalik. maaf, epsilon. Jadi untuk dari soal ini kita ada memiliki 5 langkah. Saya mengikuti cara yang diajarkan oleh dosen saya, Pak Gautama, melalui materi dari Google Classroom. Sebenarnya tidak beda jauh dengan pemahaman saya yang di penjelasan untuk nomor pertama. Nanti hasil akhirnya juga sama. Nah, untuk menghitung dan membuktikan ini terhadap fungsi berkontinu, saya akan mengikuti cara dari dosen saya. Ada 5 langkah. Langkah pertama kita harus menghitung nilai G sesuai dengan X yang diketahui. Jadi nilai fungsi Gx-nya itu kita akan mencari jika nilai X-nya itu sesuai dengan berkontinu di mana. Jadi di soal kontinunya di X sama dengan 1, maka nilai dari fungsi Gx jika X sama dengan 1 berarti
G 1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat dikurang 1. Hasilnya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, kita udah mengetahui nilai dari fungsi G1 karena X-nya sama dengan 1. Kemudian, langkah yang kedua, kita perlu memastikan bahwa nilai mutlak dari Gx dikurang dengan G1 itu harus lebih kecil dari epsilon. Seperti contoh yang di soal pertama. Ini untuk menghitung dan membuktikan epsilon delta, itu adalah sebagai batas di mana nilai fungsinya itu nggak boleh lebih dari epsilon dan delta. Dan harus lebih besar dari 0. Jadi hasilnya tuh bukan tidak pasti atau tidak terhingga. Makanya kita harus memastikan bahwa di langkah yang kedua ini kita harus memastikan bahwa nilai mutlak dari Gx dikurang dari G1 itu harus lebih kecil dari epsilon. Maka kita masukkan ke persamaannya. Nilai mutlak Gx dikurang G1 sama dengan 2x, nilai mutlak dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Mengapa kita bisa mendapat kurang 1? Karena kita udah mengetahui kan x itu sama dengan 1, berarti untuk nilai x-nya berarti x pindah ruas gitu loh, jadi dikurang 1. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga. Maaf. Oke, kita hapus dulu ya. Oh, nggak gini aja. Oke, langkah ketiga. Nah, untuk langkah ketiga, kita harus menyederhanakan dari persamaan yang ada di sini. Bentuk sederhana dari 2x kuadrat dikurang x kurang 1. Jadi kita harus menyederhanakan terlebih dahulu, kita tulis menyederhanakan faktornya, itu kita tahu faktornya. Oke, mari kita hitung. Dari nilai mutlak 2x kuadrat dikurang x kurang 1, kita akan mendapatkan nilai faktornya tuh x kurang 1 dikali dengan 2x tambah 1. Gimana mengetahui dia bisa hasil faktornya ini? Ya sederhana saja. Kita perlu kali 2x kuadrat ini berarti plus x ini min 2x ini min 1. Berarti sanain x kuadrat min x min 1. Jadi begitu caranya. Kemudian kita akan lanjut ke langkah yang keempat. Bentar ya, kita akan lanjut ke langkah yang keempat. Bentar, saya masih agak bingung menggunakan. Oke. Maka kita akan masuk ke langkah yang keempat. Kita harus membuktikan bahwa bentar ya. Membuktikan bahwa nilai mutlak dari 2x plus 1
dengan faktor yang satu lagi, X kurang 1 harus lebih kecil dari epsilon, dan diperlukan nilai mutlak X kurang 1 itu harus lebih kecil dari 8. Ini didapat dari mana? Karena dia dapat dari X sama dengan 1. X kurang 1. Nah, seperti ini. Ini X sama dengan 1 tuh karena soalnya continue di X sama dengan 1. Oke? Mari kita lanjut. Maaf, ini maksud saya adalah delta, bukan 8. Nanti takut salah paham. Nah, oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam kelima. Tapi sebelumnya, untuk mengakhiri langkah keempat, saya perlu tekankan lagi. Sebentar. Nah, karena X mendekati 1, diasumsikan bahwa nilai mutlak dari 2X plus 1 itu akan menghasilkan 3. Karena jika nilai X yang sama dengan 1, maka nilainya itu berarti 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Jadi, kita memperoleh, ini adalah hasil akhirnya. Kita akan buat warna hijau terang. Oke. Maka ini akan menghasilkan nilai mutlak dari faktor X kurang 1 dan faktor dari 2X plus 1. Nilai mutlak lebih kecil dari epsilon. Ini epsilonnya kebalik. Maaf. Dari epsilon. Dan juga X kurang 1 lebih kecil dari epsilon. Oh, maaf, ini maksudnya adalah delta. Nah, jadi kita bisa mengetahui dari langkah yang kelima. Selanjutnya, langkah kelima. Oke. Langkah yang kelima, dengan demikian, jika misalnya di sini nilainya 3. Oh iya, maaf. Saya ada kesalahan. Kan kita mengetahui kalau ini nilainya tuh 3, bukan epsilon. Saya tadi soalnya yang sebelumnya tuh di soal yang pertama tuh menulis epsilon kebalik, jadi mohon maaf. Jadi ini kita perbaikin dulu ya. Oke. Jadi ini benar ya. 3. Ini 3. Terus ini kita buat hijau tadi. Oke. Ya. Nah, kemudian di langkah yang kelima, kita bisa mengetahui kalau misalnya nilai dari epsilon itu sama dengan nilai dari delta. Maka bisa ditulis seperti ini. Dengan demikian,
nilai delta sama dengan epsilon dibagi 3. Jika draw, kita buat dia lebih tebal ya. Jika nilai mutlak dari X kurang 1 lebih kecil dari delta. Oke. Maka hasil akhirnya adalah, kita buat warna merah, nilai mutlak Gx dikurang G1 sama dengan nilai mutlak dari faktor yang pertama X kurang 1 dengan faktor yang kedua 2X plus 1 ditutup kurung nilai mutlaknya akan lebih kecil dari 3 delta yang sama dengan epsilon. Dengan demikian kita bisa mengetahui kita bisa mengetahui, kita ketik aja ya, insert draw type. Dengan demikian ini akan kita buat besar. (24) aja. Oke, dengan demikian dipilih bahwa kita kasih space buat delta sama dengan jika dipilih delta sama dengan epsilon per 3 jika nilai mutlak X kurang 1 lebih kecil dari delta. Yang membuktikan langsung aja bahwa fungsi dari Gx sama dengan 2x kuadrat kurang x kontinu di x sama dengan 1 sesuai definisi epsilon delta. Epsilon delta. Ini dia hasil akhirnya. Begitu penjelasan saya mengenai tentang soal yang pertama, pembuktian nilai limit menggunakan epsilon delta, dan pembuktian mengenai fungsi kontinu menggunakan epsilon delta. Maka saya Simorana Panjaitan dengan NIM 240555118 ingin memohon maaf bila ada salah kata dan kurang pemahaman maupun penjelasan yang kurang tepat atau tidak bisa tersampaikan dengan baik. Tapi saya melaksanakan penugasan ujian tengah semester ini semampu saya dan saya akan berikan yang terbaik. Terima kasih banyak. Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Bye-bye.